waktu bingung aku. Bingung banget. Coach di MVM tuh memang asik-asik. Apa ya, istilahnya cosplay jadi bajak laut, menguasai panggung. Hi guys, this is me, Kak Odi Maizan, and welcome to MVM Zone. Oke teman-teman MVM, kali ini di podcast MVM Zone kita kedatangan anak-anak berbakat dari kelas solo pop yang akan tampil di resital konser di bulan Juni mendatang. Dan tentunya kita akan mengulik nih ya, bagaimana nih isi hati dan pikiran selama prosesnya anak-anak dari kelas solo pop menuju resital konser. Kita akan kenalan dulu ya. Kenalan dulu dari depan, dari sebelah sini, Mbak Gendis. Halo, nama aku Gendis Andrina Putri Tamtomo, biasa dipanggil Gendis. Umur aku 12 tahun, asal sekolah aku SD Muhammadiyah Nitikan, Yogyakarta. Mantap, lanjut. Halo, nama aku Latisha Zalfa Alifa, biasa dipanggil Zalfa. Usia aku 15 tahun, asal sekolah aku dari SMP Negeri 1 Yogyakarta. Oke, sip, lanjut. Halo, nama aku Kami Afrika Kurnia. Aku umur 9. Sekolah di SD Muhammadiyah Suranata. Oke, sip, lanjut. Halo, nama aku Aurelia Bunga Zahra, bisa dipanggil Aurel. Umur aku 14 tahun, sekolah aku di SMP Negeri 14 Yogyakarta. Sip. Halo, nama aku Cinta Murati Pati Sawara, biasa dipanggil Cinta. Umur aku 14 tahun, aku dari SMP Negeri 5 Yogyakarta. Mantap, lanjut. Halo, nama aku Muhammad Alfred Dimana, aku umur 13, sekolah di SMP Negeri 9. Oke, sip. Halo, nama aku Ansonia Naswanela Susanto, biasa dipanggil Nia. Aku umur 12 tahun dan aku sekolah di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Oke, sip. Teman-teman, boleh dong nanti ngomongnya lebih keras lagi ya, biar teman-teman MVM yang lagi lihat ini bisa mendengar jelas suaranya. Oke, sekarang teman MVM pasti pengen tahu nih, kalian kan masuk ke kelas solo pop ya. Pertama kali kalian dinyatakan masuk ke kelas solo pop, karena kan tim MVM pasti mengamati dulu ya, mengamati kalian cocoknya masuk kelas mana dan kalian masuk kelas solo pop. Gimana nih perasaan kalian waktu pertama kali masuk ke kelas solo pop? Mungkin dari Cinta dulu deh. Rasanya seneng sih, seneng sama bingung harus gimana nanti. Karena masih di awal ya. Iya. Oke. Kalau dari Aurel gimana, Aurel? Kalau aku seneng banget karena bisa berpartisipasi sama teman-teman dan guru-gurunya. Oke, sip. Kalau Kamya? Aku senang. Oke, kalau Zalfa gimana, Zalfa? Senang karena bisa diamanahin sama kakak-kakak di Gita Maizan Jan Choir untuk bisa ikut ke vokal class. Oke, solo pop ya. Iya. Oke, terus kalau Gendis? Aku rasanya senang banget waktu ikut solo pop karena buat nyanyinya bisa lebih leluasa aja gitu. Oh, iya. Kalau nyanyi sendiri. Iya, sip. Kalau Ansonia? Seneng tapi menjurus ke kaget sih. Awalnya kan bukan milih solo pop atau solo klasik, malah milihnya vokal grup. Nah tiba-tiba masuk solo kan ya kaget kan. Tapi ya nggak apa lah, dibasuhkan saja. Oh iya. Iya benar-benar ya. Terus kalau dari Farel? Kalau aku pertama sih deg-degan, tapi setelah progres latihan jadi biasa. Jadi biasa. Jadi teman-teman MVM perlu tahu ya bahwa mereka ini sebetulnya meng-apply form memilih kelas apa. Tapi pada akhirnya nanti dari tim manajemen MVM akan memilihkan cocoknya nih masuk ke kelas apa gitu. Misalnya nih kayak Ansonia masuk ke kelas solo pop akhirnya yang awal milih vokal group. Karena begitu juga kayaknya Farel juga gitu ya. Iya. Dari vokal group dulu ya, pilih nge-play form vokal group terus kita mengarahkan ke solo pop. Karena memang dari tim MVM sendiri melihat ada kecocokan lebih condong cocok kalau masuk kelas solo pop seperti itu. Ada juga penyanyi-penyanyi yang bagus tapi lebih condong
condong akan lebih keren lagi kalau jadi vokal group kayak gitu. Ada yang seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selama proses nih di kelas solo pop bareng sama teman-teman, apa kesulitan kalian pada saat latihan ya di solo pop? Terus bagian favoritnya kalian di dalam kelas itu apa selama latihan di solo pop? Ya, dari Farel dulu deh. Kesulitannya apa, Pak? Lagunya sih Lagunya apa gitu? apa ya? Susah gitu, nadanya tinggi. Ya, Ya, terus apa lagi? Kalau bagian favoritnya apa? Bagian yang disenangi? bikin senangnya itu ya waktu apa ya, bingung aku. Bingung boleh? Ya boleh dibantu sama Ansonnya gimana sih? Kurang lebih sama sih kayak Farel. Tapi kalau senengnya, kalau menurut saya, pendapat saya sendiri, saat pemanasannya lebih apa ya, kayak enak aja gitu, sore langsung mbah. Ya langsung. Jadi di pemanasan part favoritnya ya. Oke, kalau Gendis gimana dia? Yang aku nggak suka itu lagunya nadanya tinggi. Kesulitannya. Oh, kesulitannya yang nada tingginya itu. Nada tingginya itu. Tapi aku juga suka nada tinggi, tapi sulit kalau nggak nada tinggi itu. Iya, berarti harus prepare ya. Heeh. Terus apa lagi? Apa ya? Itu nada tinggi suka tapi kesulitannya nada tinggi gitu ya. Iya. Kalau apa bagian favoritnya Gendis? Apa ya? Di dalam kelas mungkin teman-temannya atau siapanya gitu bisa diceritain. Aku suka banget nih, aku dapat sohib namanya Mbak Zalfa. Temennya asik nih. Rame gitu ya. Oke, sip. Kalau Zalfa gimana Zalfa? Kalau bagian sulitnya itu lebih ke lagu sih, karena kan sebelumnya belum pernah pelajarin lagu itu. Tapi senang juga karena bisa ketemu teman-teman baru juga, terus bisa pelajarin lagu yang baru juga. Sip. Kalau dari Kamya? Aku sih nggak sukanya tuh nada rendah. Malah ada rendahnya Iya. ya, kebalikannya ya. Ya. Kalau aku sukanya tuh bisa main sama temen gitu. Dapat teman-teman ya, teman Iya. baru. Oke, sip. Kalau dari Aurel, dari gimana Rel? Kalau aku lagunya itu ada yang tinggi-tinggi sama berdinamika gitu. Awalnya tuh rada susah, tapi lama-lama tuh jadi gampang. Terus yang favoritnya tuh aku suka sama Mr. Rai karena yang ngajar tuh asik. Coach di MVM itu memang asik-asik. Iya, oke. Kalau dari Cinta gimana Cinta? Kalau kesulitan aku sih sama rata-rata sama ya nada tinggi. Itu emang susah sih, sama lagunya juga emang agak Menantang. iya. Kalau bagian favoritnya ya cara ngajarnya Mr. Rai asik gitu. Asiknya tuh sama ngiri Kaudi. Asik. Kayak tersindir gitu. Kaudi nggak asik gitu. Kayak gitu. Nggak gitu konsepnya ya. Iya. Alhamdulillah sih tim coachnya kita memang asik-asik ya, memahami kalian. Oke. Terus kalau nih tadi kan udah disinggung Mr. Rai. Menurut kalian ini langsung random aja ya, Iya. nggak mesti harus satu-satu ngomong. Gimana sih Mr. Rai itu ngajarnya di dalam kelas? Pernah nggak Mr. Rai misalnya yang marah atau Mr. Rai? Pernah sih, jarang tapi Jarang. pernah. Waktu itu satu kali gara-gara lagi ngajar Mas Farel kita ada Oh, berisik. iya. Iya. Oh. Gimana marah? Iya. Iya, begitu. Aduh gimana ya marahnya? Pokoknya ngasih tahu aja sih apa Ayah, Maksudnya ayah volume Ayah dikecilin, Gendis ayah. sama Ansonia Volume apa volumenya dikecilin enggak? dikecilin, volumenya dikecilin. di luar kasihan Farel lagi latihan. Oh Kecil gitu. juga. Hey, nggak gitu. Ya. Oke gitu. Sip. Nah sekarang nih bukan Kaudi aja tapi teman-teman FM juga ya mau tanya nih perbedaan di kelas waktu kalian nyanyi di choir di paduan suara sama di pop apa? Solo pop. Dari Ansonnya boleh. Kalau solo itu lebih apa ya? Pertama nggak ada pecahan suara, jelas. Nggak ada bagi-bagi suara gitu ya. Terus kalau solo itu apa ya? Jadi kalau ada apa gitu yang salah, itu mesti udah tahu orangnya gitu yang salah. Kan cuma satu orang kan, itu juga solo. Tapi kalau choir kan rada susah carinya. Tapi lebih
asik semua sih. Asik semua ya. Iya. Oke. Kok dia ngotot? Asik semua ya gitu. Oke, kalau dari Gendis gimana, Dis? Perbedaannya tuh. Kalau di choir Kalau di choir tuh ada beberapa suara aku jadi pusing untuk pecah-pecah suaranya. Tapi kalau di solo vokal aku lebih enak aja sih. lebih Karena fokus. sendiri nyanyi lebih fokus. Oke Iya. sih. Kalau dari Zalfa, Kalau solo pop itu kan kalau misalnya salah tuh jadi kita harus tanggung jawab sendiri kesalahan itu kan. Kalau misalnya yang choir, kalau misalnya satu salah semuanya tuh ikut salah. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama asik sih, tapi ada plus minusnya. oh betul ya. Jadi ada sisi-sisi plus minusnya tadi. Iya. Oke, kalau dari Kamya, Ya sama sih kayak Mbak Zalfa tuh kayak kalau sendiri tuh salah tuh kayak ketara banget gitu. Tapi kalau yang paduan suara kan kalau salah satu salah semua. Oke, sip. Kalau dari Aurel, Kalau solo vokal itu lebih menantang gitu ya. Juga deg-degan juga pas itu evaluasinya juga. Kalau yang choirnya tuh seru banget. Aku suka choirnya. Soalnya kalau nyanyinya tuh seru, bisa bareng-bareng gitu. Kalau udah jadi tuh didengerinnya tuh juga indah banget. megah gitu ya, karena besar gitu kan ya penyanyinya. Oke, sip. Kalau dari Cinta gimana, Cinta? Kalau aku sih, kalau solo kan lebih enak kan sendiri gitu, menonjol sendiri. Kalau di choir kan nggak bisa gitu, menonjol satu sendiri kan nggak bisa. Jadi sama-sama nggak enak tapi enak. Sama-sama nggak enak tapi enak. Sebentar, mohon maaf, bener sih, mungkin bahasanya ya. Sama-sama enak tapi nggak enak itu ada plus minusnya ya. Iya. Ada plusnya mungkin di paduan suara kita bisa nyanyi bareng-bareng, bisa ibaratnya bisa saling bahu membahu kayak gitu ya untuk membentuk suara yang indah. Tapi kalau di solo pop memang kita disorot, di shoot sendirian gitu ya, panggung milik kita sendiri. Tapi ketika ada kesalahan, itu menjadi tanggung jawab kita sendiri gitu ya, langsung kelihatan. Ya itu memang sih sisi-sisinya, semuanya ada sisi positif dan negatif, dan semuanya bermanfaat sebenarnya untuk proses belajarnya kalian ya. Oke, teman-teman MFM ini pengen tahu nih harapan kalian besok di resital konser. Kalian harapannya apa nih terhadap penampilan kalian, terhadap apapun itu ya? Oke, dari Kamya nih. Kalau yang resital Ya, tuh kayak harapannya apa nih? bisa bagus nyanyinya, kayak kalau di nada tinggi tuh kayak apa ya, bisa kayak Apa? bisa 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 lepas los gitu, gitu nyanyi ya. kayak bisa nyampe kan, kayak biasanya nada falset gitu. Terus bisa keliling panggung juga. Menguasai panggung ya, keliling panggung. keliling tapi bener, maksudnya menguasai panggung ya, move nggak cuma di satu tempat. Oke, kalau dari Zalfa gimana, Zalfa? Aku sih berharapnya tuh besok gak banyak salahnya, terus juga orang-orang tuh enjoy sama penampilan aku. Betul, sip. Kalau dari Aurel? Kalau aku sih semoga habis ini bisa mengevaluasi juga cara nyanyi aku, dan juga bisa apa ya, belajar cara teknik nada tinggi, dinamika juga. Ya semoga pokoknya lebih baik lagi deh. Ya, amin. Sip. Kalau dari Gendis gimana, Dis? Kalau aku ya harapannya bisa tampil bagus aja. Gitu ya. Tampil bagus tuh kayak gimana sih? Maksudnya waktu nada tingginya suaranya nggak crack, terus bisa menguasai panggung, ekspresinya juga bagus. Sip. Iya. Kalau Cinta? Cuman semoga lancar aja sih. Sama Semoga juga semuanya ya. lancar. Oke, sip. Ya, kalau dari Ansonnya gimana, Ansonnya? Pengennya kayak suara jadi layangan, masih diterbangin tapi masih bisa kontrol gitu loh. Pengen jadi apa ya, istilahnya cosplay jadi bajak laut, menguasai panggung. Pindah One Piece nih. One Piece. One Piece nih. Oke, kalau dari Farel gimana, Farel? Ya harapannya
sih ya lancar aja sih. Lancar. Semoga nggak grogi banget. Soalnya kalau grogi banget tuh kayak mau mukok. Mau apa? Mukok. Muka atau apa? Mukok tuh kayak Mau mual, muntah. Oh, Iya. iya. pasti. Nggak pas evaluasi juga gitu. Aduh. Iya benar. Yang jelas ya kalau dari sudut pandang ke Odi besok anggap aja kayak kita latihan tampilnya. Yang paling penting tuh enjoy. Dan kalau grogi yang perlu dipikirkan itu bukan groginya tapi harus mengatasi groginya. Oke, aku grogi, terima rasa grogi itu. Waktu naik atas panggung langsung ya udah dinikmati rasa grogi itu dan kalian langsung fokus ke nada pertama yang mau dinyanyiin itu apa. Lebih baik fokus ke huruf apa kata-kata ya, kata-kata yang mau dikeluarkan di mulut pertama kali itu ketimbang fokus ke grogi. Tapi kalian harus sadar bahwa memang namanya manusia, sekelas mungkin coach Agnes Monica gitu-gitu ya, mereka pernah share kalau sebelum mereka naik ke atas panggung mereka ada rasa grogi dulu, deg-degannya dulu, tapi mereka menerima rasa grogi itu, sadar kalau dia grogi, lalu dia memfokuskan dirinya untuk kalimat apa sih, apa yang mau dilakukan. Bisa mungkin waktu pertama kali masuk panggung langsung senyum, atau pertama kali masuk ke atas panggung itu langsung menyapa penontonnya kalau misalnya ini hiburan ya. Tapi kalau misalnya kompetisi kan biasanya kita senyum, naik panggung langsung hormat dengan tenang kayak gitu. Mengalihkannya begitu sih. Kuncinya memang tenang. Kalau apa-apa udah nggak tenang, udah semuanya bubar. Kuncinya memang harus tenang. Nanti besok kalau pada saat kita kan nanti ada gladi ya. Nanti pada saat gladi tenang, gak usah mikir macam-macam. Kita udah latihan selama beberapa bulan, udah berusaha yang terbaik, ya udah nikmati aja lagunya, ya kan? Itu terus nih teman-teman MVM pasti pengen tahu nih, karena ini penyanyi pengen tahu suaranya masing-masing nih. Pengen kenalan lah ya. Kalau lengkapnya kan nanti bisa dilihat di resital. Wah nggak apa-apa. Bagian refnya aja nanti sambung nyambung ya dari Gendis langsung ke Zalpa, siapin refnya. All the shine of the thousand spotlights, all the stars which steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Oke, sip. Tepuk tangan buat Gendis. Oke, sekarang Zalpa boleh? How does a moment last forever? How does our happiness endure through the darkest of our troubles? Love is beauty, love is pure. Love pays no mind to desolation. It flows like a river through the soul. Protect, persists and perseveres and make us whole. Oke, tepuk tangan. Lengkapnya nanti di saat resital. Ayo lanjut direkam ya. Show yourself, I'm no longer trembling. Here I am, I've come so far. You are the answer I've waited for all of my life. Oh, show yourself, I'm ready to learn. Woi, tepuk tangan. Aurel. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of art, tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? Woi, katanya batuk. Itu enggak. Bagus, oke cinta. Where we belong. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old. You made us restless. It was just like a movie.
like a song when we were young. Fire, gimana Rel? Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have reading what I see. No, I know I have met an angel. I'm person and she looks perfect tonight. Perfect. Oke, answernya? And when and now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want it true, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? Oke teman-teman MVM udah denger ya gimana suara mereka. Kodi, wah ini Kodi dikelilingi oleh suara-suara emas nih. Semoga suatu hari kelak dari proses di recital konser ini kalian bisa memetik manfaatnya suatu hari ya, entah apapun itu, dalam bentuk apapun itu. Dan Kodi pasti support banget kalau suatu hari di antara kalian ada yang jadi penyanyi yang skala nasional kayak gitu, ikut-ikut audisi apa gitu ya, pasti MVM bakal selalu support. Nah teman-teman, demikianlah podcast hari ini bersama kelas Solo Pop. Masih akan ada banyak keseruan di podcast-podcast lainnya. Tetap pantengin lagi. Tetap ikuti perjalanan MVM Zone Podcast karena akan banyak keseruan-keseruan lainnya dari anak-anak berbakat lainnya. Oke, terima kasih. See you. Dadah. MVM Teman bernyanyiku. Hai, saksikan kami di recital konser Gita Maizal Children's Choir 2022.